Langit malam di Surabaya mendung dan kelabu, seperti menyimpan sesuatu yang enggan turun. Angin berhembus pelan, namun menusuk, menyentuh kulit dengan dingin yang anehnya, membuat merinding lebih dari sekadar udara malam biasa. Sinta menarik koper kecilnya, sesekali melihat layar ponsel. Jam menunjukkan jam 22:14. Ia berdiri di depan sebuah terminal kecil di pinggiran kota, bukan terminal utama, tapi tempat bertemu yang diarahkan oleh sopir travel melalui pesan WhatsApp singkat. Jam 10 malam, nanti mobil putih, plat lebar. Begitu pesan terakhir dari nomor tak dikenal. Terminal itu tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Lampu neon berkedip-kedip, dan hanya ada satu bangku panjang berkarat di bawah atap seng. Tidak ada penjaga, tidak ada warung, hanya sunyi. Sinta melirik sekeliling, gelisah. Tempat apa ini? Gumamnya pelan, memeluk tubuh sendiri sambil melirik ponsel. Tidak ada sinyal. Suara deru mesin perlahan terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil putih model travel L300 perlahan masuk ke area terminal. Cahaya lampunya membelah kegelapan, membuat bayangan Sinta memanjang di aspal basah. Mobil itu berhenti tepat di depannya. Sopirnya, pria berjaket hitam dan bertopi, hanya membuka kaca sedikit. "Surabaya, Banyuwangi?" tanyanya dengan suara berat. Sinta mengangguk cepat. "Iya, saya Sinta." Tanpa senyum, pria itu hanya membuka pintu, geser mobil, naik, duduk di belakang aja. Sinta menaiki mobil dan langsung merasakan hawa dingin dari dalam. Aneh, pendingin udara sepertinya tidak menyala, tapi udara di dalam lebih dingin daripada di luar. Di dalam mobil, 3 penumpang sudah duduk diam. Seorang pria tua di depan, seorang wanita berjilbab di tengah, dan satu pemuda di belakang dekat jendela. Semuanya tidak menoleh, tidak menyapa, bahkan tidak bergerak. Sinta ragu sejenak. "Permisi, saya duduk sini ya," katanya sopan. Tak ada respons. Ia pun duduk di baris belakang, di samping pemuda yang menatap kosong keluar jendela. Mobil kembali melaju, meninggalkan terminal yang semakin tenggelam dalam gelap. Sinta melirik ke sopir lewat cermin tengah. Wajahnya sulit dilihat, terlalu gelap, terlalu jauh, atau mungkin terlalu buram. Perjalanan baru saja dimulai, tapi Sinta merasa seperti telah masuk ke dunia lain yang tak bernama. Subuh menjelang. Di lereng hutan, alas purwo, kabut turun tebal seperti selimut putih yang menelan pohon-pohon, dan jalanan kecil di tengah hutan itu, di tikungan tajam yang dikenal warga sebagai belokan Tanjung Mati. 2 mobil polisi dan 1 mobil derek sudah berjajar sejak pukul 3. Di tengah jalan, bangkai mobil travel putih ringsek parah, atapnya remuk, kaca pecah berserakan, dan pintunya menggantung. Asap tipis masih mengepul dari kap mesinnya. Bribka Hendra berdiri dengan wajah heran sambil menatap mobil itu. Ia memutar senter ke arah semak dan jurang di sisi jalan. "Sudah 3 jam, tapi tak ada satupun korban," katanya sambil menoleh ke rekannya, Aibda Rahman. "Kalau kecelakaannya separah ini, seharusnya ada tubuh, setidaknya bercak darah atau barang bawaan," ujar Rahman, menunduk memeriksa jok mobil yang kosong total. Tiba-tiba datang seorang pria tua dengan sarung dan jaket lusuh warga sekitar. Napasnya masih terengah. Jelas ia datang tergesa. "Lihat Pak, tadi malam saya lihat dari jauh," katanya dengan suara parau. "Melihat apa Pak?" tanya Bribka Hendra cepat. "Ambulans berhenti di sini. Waktu saya pulang dari musola, lampunya kedap-kedip, tapi nggak ada suara sirina. Terus kabut tebal datang dan biar ambulans itu hilang." Lenyap. Polisi saling berpandangan. "Hilang? Maksudnya bagaimana?" "Saya orang lama di sini Pak. Ini bukan pertama. Dulu juga Ida, tahun ke-2003. Kecelakaan, korban gak ditemukan. Selalu di titik yang sama." Bribka Hendra melirik bangkai mobil itu lagi. Semakin lama menatap, ia merasa seperti melihat bayangan wajah di kaca yang pecah. Seolah ada seseorang yang sedang berteriak diam-diam. Salah satu teknisi derek menghampiri mereka. "Pak, aneh, plat mobil ini lebar, sudah terdaftar sebagai kendaraan hilang, dilaporkan lenyap 20 tahun lalu." "Diam,
Hanya kabut yang menjawab, menggulung perlahan, menelan bayangan para petugas dan bangkai mobil di dalam sunyi. Mobil melaju terus dalam diam. Mesin mendengung halus, tapi suasana di dalam terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat. Namun menekan dada, Sinta mencoba memainkan ponselnya, masih tidak ada sinyal. Ia membuka Google Maps, tapi lokasi hanya berputar-putar tanpa arah. Ia menatap keluar jendela. Lampu jalan mulai jarang terlihat. Setelah 1 jam perjalanan, mobil tiba-tiba berbelok ke kanan. Sinta menegakkan tubuh. Ini bukan jalan utama ke Banyuwangi kan? Gumamnya pelan. Ia mendekatkan wajah ke jendela. Jalanan beraspal berubah menjadi jalan beton sempit, lalu berubah lagi menjadi jalan tanah. Pepohonan mulai rapat di sisi kanan kiri. Pinus menjulang, menggugurkan jarum-jarum nia perlahan ke tanah. Kabut tipis menyelimuti dasar hutan. Sinta mencondongkan badan ke arah pemuda di sebelahnya. "Mas, maaf, ini benar ke arah Banyuwangi ya?" bisiknya pelan. Pemuda itu tetap diam. Matanya menatap kosong keluar jendela. Sinta menoleh ke penumpang lain, tapi semuanya masih dalam posisi yang sama, membisu. Bahkan kedipan mata pun nyaris tak terlihat. Sinta menelan ludah. Ia mencoba tersenyum sambil mencondongkan tubuh ke arah sopir. "Permisi pak, kita lewat jalur mana ya? Ini kayaknya bukan jalan biasa." Sopir tak menjawab. Tangannya tetap mantap di kemudi, menatap lurus ke depan. "Pak," akhirnya sopir menjawab, pelan dan datar, tanpa menoleh. "Jalur malam, biar cepat." Nada suaranya seperti gumaman yang keluar dari dasar sumur. Sinta mundur perlahan ke kursinya. Ia memeluk tasnya erat. Bau tanah basah dan kayu pinus mulai menyusup masuk dari sela-sela jendela. Langit di atas pun tampak semakin gelap, meski seharusnya sudah mendekati pagi. Mobil terus melaju melewati pepohonan tinggi. Tak ada kendaraan lain, tak ada lampu, tak ada tanda kehidupan selain suara roda yang melindas tanah dan dedaunan kering. Dan di kejauhan, di antara kabut yang menggantung, Sinta melihat sesuatu yang berdiri di pinggir jalan tinggi, hitam, dan tak bergerak. Ia menutup mulutnya. Itu bukan pohon. Sinta menunduk cepat, menyentuh layar ponselnya yang mulai terasa dingin di tangan. Ia membuka aplikasi pesan dan mengetik, "Mbak Dini, aku udah di jalan, tapi ini kayak lewat hutan. Aneh, gelap banget." "Mbak, bisa lihat lokasi?" "Aku." Namun, saat hendak menekan tombol kirim, layar ponsel berkedip dan berubah menjadi tidak ada layanan. Ia naikkan layar ke atas, ikon sinyal kosong. Sama sekali tak ada garis. Bahkan ikon jam di pojok kanan atas pun membeku. 23,17. Sinta menunggu beberapa detik. Jam itu tidak bergerak. Ia memencet tombol daya, mematikan layar, lalu menyalakannya kembali. Masih 23,17 loh. Napasnya mulai pendek. Ia mencoba keluar dari aplikasi, masuk ke pengaturan sistem. Bagian zona waktu menghilang, hanya muncul tulisan sumber waktu tidak ditemukan. Gemetar, Sinta mencoba mengirim pesan suara ke kakaknya. "Mbak, ini aku, Sinta. Aku di jalan, tapi kayaknya bukan jalan utama." Orang di mobil diam aja dan sinyal nggak ada. "Mbak, tolong." Ia tekan rekam, lalu mencoba kirim. Gagal lagi, gagal terus. Sinta mengangkat kepala dan melihat keluar jendela. Kabut mulai menebal. Cahaya dari dalam mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sebelum ditelan putihnya asap dingin, perasaannya makin tak enak. Ia buka galeri foto untuk mencari sesuatu yang bisa menenangkannya. Foto keluarga, kenangan. Tapi semua album mendadak kosong. Semua kecuali satu foto yang tak pernah ia ambil. Sebuah gambar gelap, samar, tampak di dalamnya. Jok mobil travel dari sudut belakang. 3 sosok penumpang dan 1 sosok lain berdiri di tengah lorong mobil. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya panjang dan membungkuk. Jantung Sinta berdegup tak karuan. Ia menggesek layar ponsel ke kiri. Foto berikutnya, gambar lain. Wahana sendiri sedang tidur. Di dalam mobil ini, ia mendongak pelan, menatap ke arah cermin depan. Sosok sopir masih ada di sana, tapi
Di balik bahunya, tampak bayangan hitam berdiri di lorong mobil. Sinta menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya gemetar. Jantungnya berdetak cepat seperti ingin keluar dari dada. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke samping, ke arah pemuda yang duduk di sebelahnya. Ia baru benar-benar memperhatikan wajahnya sekarang. Kulit pemuda itu sangat pucat, bukan pucat lelah, tapi pucat kebiru-biruan seperti orang yang sudah lama tak bernafas. Matanya menatap kosong keluar jendela, tak berkedip sejak ia naik ke mobil tadi. Sinta bergeser sedikit, lalu melirik ke bangku tengah, tempat wanita berjilbab duduk diam sejak awal. Wanita itu menunduk, rambutnya sedikit keluar dari balik kerudung. Sinta memperhatikan gerakan napas di dada. Tak ada, bahkan tidak terlihat sedikit pun pergerakan. "Permisi, Isaac." Sinta mencoba menyentuh bahunya. Wanita itu tidak bereaksi. Sinta mengangkat tangan dan dengan ragu menyentuh lengan wanita. Bukan dingin biasa, tapi seperti menyentuh batu es. Dengan perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Sinta mundur refleks. Matanya terbuka, lebar, tapi pandangannya kosong, seolah tidak melihat apapun. Bola matanya tampak berkabut, dan kulitnya seperti lilin, tak ada ekspresi, tak ada kedipan. Mulutnya terbuka sedikit, dan Sinta bisa mendengar bunyi lirih. "Kembali sebelum kamu juga membeku." Suara itu bukan keluar dari mulut, tapi seperti langsung muncul di kepala Sinta, datar, berat, dan bergaung di dalam dirinya sendiri. Sinta menutup mulutnya menahan jeritan. Ia menoleh ke depan, ke penumpang pria tua, tubuh Nia kokoh, wajahnya tertunduk. Namun dari sudut mata, Sinta melihat aliran hitam menetes dari lubang hidungnya, darah, atau sesuatu lain. Mobil terus melaju pelan, seolah tak peduli pada kenyataan yang sudah tidak wajar. Sinta menggenggam tasnya erat, bibirnya bergetar. Apa yang terjadi di sini? Dan saat ia menatap kembali ke depan, ia menyadari sesuatu cermin tangga yang sebelumnya hanya menampilkan wajah sopir sekarang memantulkan gambar lorong mobil. Dan di lorong itu, sosok tinggi gelap masih berdiri di antara kursi, mendekat. Perlahan, Sinta tak bisa lagi menahan rasa takut yang menjalar seperti racun ke seluruh tubuhnya. Ia menatap lurus ke arah cermin, spion tengah cermin kecil di bagian atas dashboard yang memantulkan kabin belakang. Apa yang ia lihat tidak masuk akal. Ada satu sosok tambahan di dalam mobil. Sosok itu duduk di lorong antara bangku baris tengah dan belakang, tapi tidak duduk di kursi manapun. Ia melayang seperti menggantung di udara, seolah ada kursi tak terlihat menopangnya. Sinta mengucek matanya cepat, tapi sosok itu tetap ada, lebih jelas. Berpakaian putih kusam, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan lehernya miring ke kanan seakan patah. Tangannya menjuntai ke bawah, tidak menyentuh lantai. Wajahnya menghadap langsung ke arah cermin, meskipun kepalanya tidak bergerak. Lalu, perlahan, mata sosok itu berkedip. Sinta tersentak. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di lorong. Tapi saat kembali menatap cermin spion, sosok itu semakin dekat. Sekarang ia berdiri di tengah lorong menatap Sinta. Torip, kepalanya mulai bergetar pelan, seperti terputar dari sisi ke sisi, dengan gerakan patah-patah. Dan yang paling mengerikan, di sudut kanan bawah cermin, setitik darah muncul, seolah merembes dari dalam kaca. Satu tetes, lalu membentuk garis halus, menetes perlahan ke dashboard. Sinta menunduk cepat. Tidak ada darah di dashboard, tapi di cermin darah itu nyata. Ia mencoba menggapai cermin, menyentuhnya. Saat jarinya menyentuh permukaan, tangan lain muncul dari dalam bayangan di cermin, mencoba meraih jari-jarinya dari balik kaca. Sinta menjerit dan menarik tangannya cepat. Cermin bergetar pelan, lalu retak. Garis retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dan dari sela retakan itu, darah mengalir deras seperti luka terbuka. Sinta memundurkan badan, dadanya naik turun. Ia menatap ke sopir, yang kini terlihat memegang kemudi dengan tangan penuh luka bakar. Kulitnya terkelupas. Ia berbisik ketakutan, "Tolong,
berhenti, tapi sopir tidak menjawab. Dan dari cermin yang mulai retak habis, terdengar suara berat suara dari lorong gelap. Belum waktumu turun. Tanpa peringatan, mobil melambat, lalu berhenti total. Tidak ada guncangan mendadak, hanya sebuah keheningan yang terasa lebih menusuk dari suara apapun. Mesin mati, lampu kabin meredup perlahan, seperti lilin kehabisan oksigen. Sinta menegakkan tubuhnya, menoleh ke jendela. Gelap total, kabut menelan segalanya. Hutan pinus berdiri kaku di luar, tinggi dan hitam. Tak ada sinyal, tak ada cahaya lain. Sopir membuka pintu tanpa sepatah kata. Suara engsel pintu berderit menggema seperti jeritan di tengah keheningan. Sinta memanggil. Suara gemetar, "Pak, kenapa berhenti?" Sopir tak menjawab. Ia turun dan berjalan menjauh ke balik pepohonan. Tubuhnya perlahan menghilang, ditelan. Kabut dan gelap, kini hanya ada suara desah angin. Lalu, datang suara lain. Isak tangis, pelan, seperti suara perempuan menangis di kejauhan. Tapi anehnya, tangis itu tidak berasal dari satu arah. Ia bergema, datang dari semua sisi hutan. Kadang dekat, kadang menjauh, seolah ada banyak suara, atau satu suara yang menyelubungi ruang. Sinta menutup mulutnya, matanya mulai berkokak-kokokah. Ia menoleh ke penumpang lain. Masih diam, masih tak bergerak, seperti boneka lilin yang disusun, rapi. Bahkan saat suara tangisan terdengar makin jelas, mereka tetap membatu. Lalu, terdengar ketukan di jendela dekat Sinta. Sangat pelan. Sekali tok, Sinta membeku. Matanya mengarah perlahan ke jendela kiri. Tak ada siapa-siapa. Kemudian dari sisi kanan. Tok, 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 tok. Iya, menoleh masih. Tak ada siapa sih, hanya kabut. Ketukan kini datang dari atap mobil. Tok, tok, tok. Sinta menjerit dalam hati. Tubuhnya tak mampu bergerak. Tangis lirih dari hutan kini bercampur dengan suara langkah berat. Seperti sesuatu sedang mengelilingi mobil, mengendus, menunggu, dan tiba-tiba suara tangisan berhenti, hening mutlak. Lalu dari kegelapan, terdengar suara berbisik, begitu dekat di telinganya. "Kamu ikut yang mana? Yang hidup atau yang tinggal?" Sinta duduk membatu, tubuhnya mematung dalam ketakutan. Ia mencoba mengatur napas, tapi udara di dalam mobil semakin pengap seperti menyatu dengan ketegangan. Ketika ia memberanikan diri, menoleh ke baris bangku di belakang, napasnya tercekat. Satu penumpang telah menghilang. Wanita berjilbab abu-abu yang tadi duduk kaku di bangku tengah, sekarang tak ada. Kursinya kosong, rapi, tanpa jejak. Sinta memejamkan mata sejenak, berharap itu hanya ilusi. Tapi saat ia membuka mata kembali, bangku itu tetap kosong. Bahkan tas kecil yang sebelumnya ada di pangkuan wanita itu pun ikut lenyap. Ia cepat memeriksa pintu. Semua terkunci. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada langkah. Jendela pun tertutup rapat. Mustahil, gumamnya. Ia menoleh ke pemuda di sampingnya, masih duduk diam, kepala sedikit tertunduk, seolah tidak sadar apapun. Sinta berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Ia menengok ke lorong, memandang bangku paling belakang. Tiba-tiba, suara pintu sopir tertutup keras dari luar. Bruk, Sinta melonjak. Ia duduk kembali dengan cepat. Ia menoleh ke jendela, masih tak ada siapa-siapa di luar. Namun saat ia menunduk sejenak untuk mengambil ponselnya yang hampir jatuh ke lantai, ia melihat sesuatu sepasang kaki tepat di lorong mobil. Beberapa langkah darinya, kaki itu tidak mengenakan sepatu, hanya telapak pucat kotor seperti mayat. Diam berdiri, tak bergerak. Sinta menegakkan tubuhnya perlahan, pelan-pelan menengok ke lorong. Kosong, tidak ada apapun, tapi napasnya makin sesak. Dan ketika ia menoleh lagi ke bangku belakang, satu penumpang lagi hilang. Sekarang hanya ada dua penumpang tersisa, pemuda di sampingnya dan pria tua di pojok belakang yang duduk membeku seperti patung batu. Sinta mulai menangis pelan. Tolong, tolong, ini apa?" Lalu ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Layar berpendar putih. Lalu muncul sebuah pesan baru. "Kursimu sebentar lagi kosong." Pintu sopir terbuka perlahan. Engselnya berderit seakan sudah puluhan tahun tak diberi pelumas. Sinta menahan napas.
saat sosok itu masuk kembali ke kursinya. Tidak menatap siapapun, tidak berkata sepatah kata pun, hanya duduk, diam, lalu menyalakan mesin. Suara mesin kembali hidup tapi tidak seperti sebelumnya. Kini suaranya kasar, berat, seperti mobil tua yang dipaksa hidup kembali dari kubur. Mobil tidak langsung melaju, hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Sinta memberanikan diri bersuara. "Pak, 2 orang hilang. Mereka kemana?" Sopir tetap diam, tangannya menggenggam kemudi erat. Jemarinya seperti menghitam oleh abu. Beberapa detik yang panjang lewat sebelum ia akhirnya berbicara. Suaranya parau, berat, pelan, seolah berasal dari jauh. "Jangan turun." Sinta menoleh cepat. Sopir mengulangi. Lebih pelan, tapi terdengar lebih dalam. Seolah kata-katanya bukan hanya suara, tapi perintah yang merasuk ke tulang. "Jangan turun, apapun yang terjadi." Ia menoleh sedikit ke arah kaca spion, namun tidak menatap langsung ke Sinta. "Kalau kau turun, kau takkan kembali." Sinta membeku. "Kenapa? Siapa yang ada di luar? Apa yang terjadi?" Sopir hanya menggeleng pelan, lalu melanjutkan. "Bukan semuanya bisa dilihat. Kadang, yang tak terlihat justru paling dekat." Mobil mulai bergerak, perlahan, masuk kembali ke dalam kabut yang lebih tebal dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada arah, tidak ada cahaya. Hanya suara napas Sinta yang tertahan, dan suara lirih dari balik jendela. Satu lagi akan kosong. Sinta duduk terpaku, mencoba mengumpulkan keberanian. Tangannya gemetar saat meraba-raba kantong. Kursi depan, ia menemukan sesuatu. Selembar kertas lusuh, berlipat dan agak lembab. Ia keluarkan perlahan, sebuah brosur travel dengan gambar mobil tua sama, persis dengan mobil yang dinaikinya. Logo travel itu sudah pudar, tapi nama Putra Timur Travel masih terbaca samar. Di pojok bawah brosur, tertulis tanggal kecil, 2003. Sinta membaca dengan suara pelan. "Layanan perjalanan malam, Surabaya Banyuwangi. Keberangkatan tiap malam pukul 21. Berhati-hati dengan kabut tebal di jalur hutan pinus. Hubungi 0812 XX." Iya, perjalanan malam ini memang jam 9 malam. Tiba-tiba, sebuah artikel koran terlipat di balik brosur. Sinta membukanya dan membaca headline besar. "Tragedi Putra Timur Travel. Mobil terjun ke jurang. Seluruh penumpang meninggal dunia. Tanggal kejadian 12 Mei 2003. Artikel itu menjelaskan, sebuah travel malam mengalami kecelakaan di jalur hutan pinus menuju Banyuwangi. Mobil ditemukan hancur, tanpa penumpang. Tidak ada mayat ditemukan, hanya beberapa barang pribadi yang tercecer. Kejadian ini menimbulkan misteri besar. Banyak penduduk lokal percaya mobil itu masih beroperasi, tapi sebagai mobil hantu Sinta Taekyung, jantungnya berdebar kencang. Jadi, selama ini, dia berada di dalam mobil yang sama dengan penumpang yang sudah mati. Selama 20 tahun, ia ingat ke penumpang lain yang tersisa matanya kosong, tidak hidup. Suara sopir terdengar dari depan, pelan tapi jelas. Waktu tidak pernah meninggalkan tempat ini, dan mereka yang menumpang juga. Sinta menutup brosur itu dengan tangan gemetar. Ia sadar satu hal, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Sinta menutup matanya sebentar, mencoba mengusir ketakutan yang menggigit. Tubuhnya lelah setelah semua yang dialami sepanjang perjalanan ini. Namun, baru saja ia mulai terlelap. Sebuah sentuhan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Ia tersentak, membuka mata lebar-lebar. "Siapa?" bisiknya dengan suara gemetar, menoleh perlahan ke kursi belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong. Hanya kabut tipis yang perlahan masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Sinta menarik napas dalam, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun, ia merasakan sesuatu yang lain. Sebuah tanggen, tidak kasar, tapi berat dan dingin masih terasa melekat di bahunya. Ia mencoba menarik tangan itu, tapi tak ada yang menyentuh tubuhnya secara nyata. "Ini bukan kenyataan," gumamnya. Suaranya hampir hilang di antara desahan angin malam. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari lorong mobil.
Jangan deket, aku menunggumu. Sinta menjerit, menoleh cepat ke arah suara lorong kasut. Hanya ada bayangan samar yang perlahan menghilang dalam kabut. Tubuhnya membeku, jantung berdetak keras. Sentuhan itu hilang seketika, meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Ia tahu sesuatu yang sangat salah sedang menunggunya di dalam mobil ini. Sinta menatap jendela dengan mata setengah terpejam, mencoba mencari tanda-tanda perubahan di luar. Namun, yang terlihat hanya deretan pohon pinus yang sama berbaris, rapat dengan tanda-tanda usang terukir di batangnya. Satu tanda berbentuk lingkaran dengan coretan aneh, tampak jelas di setiap pohon yang mereka lewati. Mobil terus melaju, tapi pemandangan di luar tidak berubah. Pohon yang sama, tanda yang sama, kabut yang sama, seolah mereka berputar dalam lingkaran yang tak berujung. Sinta merasakan pusing. Ia menoleh ke sopir, berharap mendapat jawaban. Tapi sopir hanya diam, tatapannya kosong menembus kabut. Ia mencoba berbicara pelan. "Pak, kita sudah lewat pohon ini berapa kali?" Sopir menggeleng perlahan, tanpa berkata apa-apa. Suasana dalam mobil menjadi semakin mencekam. Sinta merasakan ada sesuatu yang salah dengan perjalanan ini. Apakah kita terjebak? Jawaban hanya sunyi yang menyambut. Di luar, bayangan samar tampak bergerak di antara pohon-pohon. Bisikan lirih terdengar, seolah angin menyampaikan pesan, tidak ada jalan keluar. Hanya lingkaran tanpa akhir. Sinta menutup matanya erat, mencoba melawan rasa takut yang semakin menguasai. Sinta duduk terpaku, matanya terpaku pada kabut di luar jendela. Suasana di dalam mobil begitu sunyi, hanya suara mesin yang berderu pelan. Tiba-tiba, ia mendengar desahan pelan dari sebelahnya. Sinta menoleh perlahan ke kanan, ke arah pemuda yang duduk di sampingnya. Napasku terdengar berat dan tersengal-sengal. Sinta bergerak mendekat, menatap wajahnya. Namun, jantungnya nyaris berhenti. Wajah pemuda itu pucat pasi, bibirnya bergetar kaku. Matanya terbuka lebar, namun kosong, tak ada kehidupan di sana. Dia tidak bernapas. Sinta menggenggam tangannya dengan panik. "Kenapa kamu?" Tangan pemuda itu dingin seperti es. Tanpa denyut, Sinta menjerit pelan, mencoba menggoyang tubuhnya, tapi dia tetap kaku. Suara desahan itu bukan dari pemuda itu. Suara itu datang dari lorong belakang mobil. Suara napas terenggengga yang lembut, tapi penuh rasa sakit. Sinta menoleh dengan cepat ke belakang, menatap ke arah bangku terakhir. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang semakin tebal. Ketika ia kembali menoleh ke pemuda di samping, wajahnya berubah. Seketika, ekspresi kosong berubah menjadi senyuman menyeramkan, senyum yang penuh dendam dan kesedihan. Sinta berteriak, namun suara itu tenggelam oleh deru mesin. Sinta menoleh ke kursi depan, di mana seorang penumpang pria duduk diam. Wajahnya yang kusut, tampak tak bergairah. Namun, sesuatu yang membuat jantung Sinta berdegup kencang adalah luka besar menganga di leher pria itu. Seperti bekas sabetan tajam yang dalam, luka itu berdarah, tapi darahnya tidak mengalir. Sebaliknya, darah itu tampak membeku, seperti es merah yang melekat kaku pada kulitnya. Warna darah itu aneh gelap, pekat, hampir hitam. Sinta mengerjap, hatinya seolah dihantam gelombang dingin. Ia coba menyentuh leher pria itu dengan tangan gemetar. Kulitnya dingin, seperti patung. Penumpang itu mengangkat kepala pelan. Tatapannya kosong, tapi menyiratkan kesedihan. Dalam-dalam, Sinta menarik nafas panjang. Suaranya nyaris berbisik. "Kenapa kamu terluka?" Pria itu tidak menjawab. Namun, di udara muncul bau besi yang kuat seperti aroma darah segar dan besi karatan. Mobil melaju perlahan di antara kabut, sementara luka itu tampak semakin membeku. Seolah waktu berhenti di situ. Sinta merasa ada sesuatu yang mengikat penumpang ini pada mobil, seperti jiwa yang terperangkap dalam tubuhnya yang terluka. Sinta menatap lurus ke depan, matanya terpaku pada kaca depan mobil yang mulai memendarkan cahaya aneh. Tiba-tiba, muncul suara halus seperti desiran angin, tapi di dalam kabin, tak ada jendela yang terbuka. Kaca depan mulai bergetar pelan. Retakan halus muncul seperti sarang laba-laba yang menyebar perlahan.
Sinta merasakan detak jantungnya makin cepat. Di balik retakan itu, bayangan samar mulai terbentuk. Ia menatap ngeri. Bayangan itu adalah dirinya, sendiri tapi berbeda. Wajah di kaca itu tengah berteriak lepas. Mulut terbuka lebar dalam ekspresi ketakutan dan kepanikan. Padahal, Sinta hanya diam, tubuhnya kaku. Mulut tak bersuara. Bayangan itu menatap lurus ke arahnya. Matanya seperti menyala merah. Sinta menutup mata dengan erat. Tapi suara jeritan itu bergema di kepala. Ketika membuka mata, retakan kaca telah menyebar lebih luas. Bayangan dirinya masih ada, terus berteriak tanpa suara. Suara mesin mendadak membesar, kaca depan bergetar hebat. Sinta menggenggam kemudi dengan erat, napasnya memburu. Ia sadar, bukan hanya kaca yang retak, realitasnya pun mulai pecah. Kabur dari kaca depan yang retak, Sinta menunduk, mencoba mengatur napas. Tapi udara di dalam mobil terasa makin berat. Tiba-tiba, udara menjadi dingin luar biasa. Suara desahan angin berhenti, berganti dengan suara kecil yang sangat halus. Sinta memalingkan kepala ke arah jendela samping di sana. Sesosok gadis kecil berambut panjang muncul perlahan dari kabut. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk. Gadis itu melangkah mendekat ke dalam kabin. Tubuhnya transparan seperti bayangan, tetapi aura kesedihan begitu kuat. Dengan suara lirih dan penuh penyesalan, gadis kecil itu berkata, "Hanya ada satu cara untuk keluar dari sini." Sinta menatapnya dengan ngeri. Suara gadis itu bergetar. "Kau harus mengingat kembali satu dosa besar yang pernah kau lupakan." Sinta menjerit. Kepala berdenyut hebat. "Dosa? Aku tidak mengerti." Gadis kecil itu mendekat, menatapnya tajam. "Kalau kau tidak mengingatnya, kau akan terjebak selamanya, seperti kami." Mobil bergetar hebat. Lampu di dalam kabin berkedip-kedip. Gadis itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan Sinta dalam kegelapan dan pertanyaan yang menghantui. Sinta terduduk di kursinya, kepala terpejam sambil menggenggam kepalanya. Bayangan gadis kecil tadi terus menghantuinya. Ia mencoba mengingat, menyelam ke dalam ingatan yang selama ini terkubur rapat. Membayu, malam berubah menjadi kilas balik. Terlihat sebuah kecelakaan mengerikan di sebuah jalan basah. Suara dentuman keras, kaca pecah, jeritan. Sinta muda yang ketakutan berdiri di pinggir jalan, menatap mobil yang ringsek. Di dalam mobil itu, sebuah keluarga muda, ibu, ayah, dan dua anak kecil tergeletak tak bernyawa. Ia ingat, saat itu ia yang menyetir dengan ceroboh, terlalu terburu-buru, hingga menyebabkan kecelakaan itu. Tapi setelah kejadian itu, Sinta memilih untuk melupakan semuanya, menutup rapat luka hatinya. Kini, semua itu datang kembali dengan keras. Mobil travel, malam yang dinaikinya bukan sekadar perjalanan biasa. Ia sedang menjalani karma atas dosa besar yang selama ini ia pendam. Sinta menggenggam brosur lama itu erat-erat, napasnya memburu. Ini semua akibatku, bisiknya penuh penyesalan. Dia sadar bahwa untuk keluar dari perjalanan neraka ini, ia harus menghadapi masa lalunya. Sinta duduk di kursi, tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir deras menuruni pipinya, membasahi tangan yang menggenggam brosur lusuh. "Nenek, keluarga itu, aku sangat menyesal." Ucapnya terbata-bata. Suaranya pecah. Aku minta ampun. Aku berjanji akan menebus semua dosaku. Suasana dalam mobil berubah perlahan. Kabut yang pekat mulai menipis. Udara terasa lebih ringan. Dari sudut gelap kabin, muncul sosok gadis kecil itu lagi. Namun kali ini, wajahnya berbeda. Senyumnya tipis, lembut, penuh pengertian. Gadis kecil itu melangkah mendekat, menyentuh tangan Sinta dengan lembut. "Terima kasih," bisiknya pelan. Suara seperti angin, lembut. "Jalanmu masih panjang, tapi kau sudah memulai langkah pertama." Dengan perlahan, sosok itu menghilang ke dalam cahaya yang makin memudar. Sinta merasakan beban di dadanya mulai terangkat. Meski perjalanan belum selesai, hatinya kini dipenuhi harapan. Mobil melaju pelan. Kabut tebal yang selama ini mengurung, mereka mulai menipis.
Pohon-pohon pinus yang mengelilingi jalan perlahan berganti dengan pemandangan jalan raya yang familiar. Sinar matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui jendela, menciptakan semburat oranye keemasan. Sinta menoleh ke sekeliling. Mobil penumpang yang tadi ada satu persatu menghilang tanpa jejak. Kini hanya tinggal dia dan sang sopir yang diam di depan. Sopir menoleh sekilas, mata kosongnya seolah mengucapkan salam perpisahan. Mobil melaju lebih cepat, meninggalkan jalan sunyi dan kabut misterius di belakang. Sinta menghela napas panjang, merasa lega sekaligus lelah. Hari baru telah datang. Perjalanan panjang dan menakutkan itu seolah menjadi mimpi yang hampir terlupakan. Namun, dalam hatinya, ia tahu pengingat akan dosa, dan penebusan itu akan selalu membekas. Mobil berhenti di tepi jalan yang mulai ramai oleh kendaraan pagi. Sinta membuka pintu dan turun perlahan. Tubuhnya masih lemah, namun penuh rasa lega. Ia menoleh ke belakang, ingin melihat mobil yang membawanya melewati mimpi buruk itu. Namun, mobil itu sudah hilang. Tak ada bayangan, tak ada suara mesin, hanya hamparan kabut tipis yang mulai memudar. Sinta melangkah ke tepi jalan, memandangi bekas tanah ban yang tercetak jelas di tanah basah. Selain itu, ada jejak kaki kecil seperti jejak seorang gadis kecil yang seolah baru saja menghilang di antara pohon-pohon. Hatinya bergetar. Apakah dia benar-benar selamat? Atau ini hanya jeda sementara sebelum perjalanan itu dimulai kembali? Sinta menggenggam tangan, menatap langit pagi yang mulai cerah. Kuharap ini benar-benar akhir, bisiknya. Tapi suara itu tergerus oleh hembusan angin. Cerita berakhir dengan sebuah pertanyaan yang menggantung, membiarkan pembaca bertanya-tanya. Terima kasih sudah menemani perjalanan menegangkan, melewati malam penuh misteri ini. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Supaya tidak ketinggalan cerita seru berikutnya, tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling bikin kamu merinding. Ya, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, terkadang perjalanan yang terlihat biasa bisa menyimpan rahasia yang tak terduga. Selamat malam, dan jaga diri kalian baik-baik.